Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir sampai dua kesalahan sekaligus. Kesalahan pertama, suhratus surah, berpakaian suhrah. Kita tahu salah satu pakaian yang diharamkan dalam Islam adalah pakaian suhrah. Ada sutra, ada merah tanpa warna lain, ada kuning tanpa warna lain. Sutra kecuali perempuan ya. Satu lagi syuhra. Apa syuhra? Sudah kita bahas kemarin. Pakaian apapun yang memancing perhatian, yang menimbulkan perhatian, itulah syuhra. Haram. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berpakaian, berpenampilan yang tidak menimbulkan perhatian. Ini salah satu hikmah ajaran Islam. Pakaiannya justru supaya tidak menimbulkan perhatian. Maka jika seseorang berpakaian kok menimbulkan perhatian, maka haram. Baik itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terlalu tinggi misalnya antum berpakaian mirip pakaian Sudais misalnya, di sini ya. Tentu ini tidak boleh. Ya, kalau di sana biasa, untuk pakai surban seperti itu, pakai jubah seperti itu, apalagi ditambah lagi, belum tahu sendiri, pakaian orang-orang Arab, pembesar ya, udah berpakaian ditambah satu lagi, ya itu model sana, nggak masalah di sana. Di sini jadi masalah, itu terlalu tinggi. Yang kedua, terlalu rendah, compang camping, tambalan sono, tambalan sini, minim, ya, sampai dengkulnya, sampai pahanya kelihatan, ya. Ini pun haram. Ini kesalahan pertama, syuhra. Kesalahan kedua, dakwah zuhdi, menampakkan kezuhudan. Jadi zuhud itu suruh dipendam, jangan ditampakkan. Ini malah ditampakkan. Tidak cinta dunia, betul-betul mengharapkan akhirat, betul-betul setiap hari rindu akhirat, rindu surga. Ini rahasiakan, jangan ditampakkan. Ya. Nabi dan para sahabat ketika datang makanan, senang, menampakkan senangnya. Ketika makan itu lahap, tidak menampakkan pencari surga, pencari akhirat, maka
melihat makanan enak, makanan lezat, tidak ada hasrat? Tidak. Rasul dan para sahabat menyembunyikan kezuhudan. Gitu ya. Dan banyak dalil Rasul itu menyembunyikan zuhudnya, menyembunyikan baiknya, menyembunyikan solehnya, menyembunyikan ketaatannya. Ya. Ada seorang nabi, yahki nabiyan minal anbiya. Ada seorang nabi luar biasa, kata beliau. Nabi ini dizolimi, disakiti oleh kaumnya. Lalu kepalanya dipukul oleh kaumnya, kepalanya berdarah, lalu darah itu menetes membasahi wajahnya. Si Nabi ini mengusap darah di wajahnya sambil mengatakan berdoa, Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku ini, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau aku sedang mengajak mereka ke surga supaya mereka tidak masuk neraka. Ada seorang nabi seperti itu, kata Rasulullah. Padahal nabi itu siapa? Nabi itu Rasulullah sendiri. Beliau tidak mengatakan aku. Ini dalil bahwa beliau mengajarkan kepada kita kalau punya kebaikan, punya keistimewaan, punya kelebihan, nggak usah cerita-cerita. Ya. Ada lagi dalil Nabi sengaja tidur sebelum berangkat sholat subuh. Gitu. Setelah berjam-jam berdiri sholat, tentu ya capek, ya penat, ya ngantuk, berjam-jam. Rasul kalau sholat malam itu berjam-jam. Ambil satu contoh, kesaksian dari Hudzaifah, aku sholat di belakang Nabi membaca surat Al-Baqarah, aku mengira hanya 100 ayat, nggak taunya sampai selesai Al-Baqarah diteruskan An-Nisa. Aku mengira paling sampai 100 ayat, nggak taunya sampai selesai An-Nisa diteruskan Ali Imran, mundur. Berarti 3 surat panjang dibaca sekaligus, baru ruku. Berapa jam itu? Padahal Nabi baca ayat-ayat Al-Quran ngebut apa tartil? Tartil apa ngebut? Tartil. Jelas haknya, jelas shotnya, jelas dotnya, tidak ditarik-tarik. Berapa jam itu? Padahal itu 1 rakaat. Padahal Nabi 11 rakaat. Berarti setiap malam Nabi berjam-jam sholat malam. Tentu setelah itu sebagai manusia biasa, manusia bukan malaikat ya, ya capek, ya lelah, ya ngantuk, ya penat, tentu terlihat. Ini ditutup oleh Nabi dengan cara tidur dulu, dengan berbantalkan tangan kanan. Mungkin 10 menit, mungkin 15 menit. Agar apa? Agar bertemu dengan manusia, bertemu dengan jamaah dalam keadaan segar, bangun tidur, ya. Padahal tidurnya cuma 10 menit atau 15 menit, berjam-jam berdiri sholat. Ini berbeda dengan torekot-torekot Sufiyah ini. Justru menampakkan betapa lusuhnya, betapa penatnya, betapa capeknya ditampakkan kepada manusia. Terkantuk-kantuk. Tidak. Nabi mengimami sholat subuh segar, tidak penat, tidak ngantuk, tidak lusuh, karena tidur dulu. Ingin menghilangkan, ingin menyembunyikan bahwa beliau berdiri berjam-jam.
Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya kelebihan, punya keutamaan disembunyikan. Tidak seperti kita. Ya, ditampakkan. Bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, tentu bagus, ya. Kenapa mesti bawa tukang apa itu? Tukang sorot, ya, tukang kamera, ya. Di apa istilahnya? Di upload, ya. Kenapa mesti seperti itu? Sembunyikan, ya. Bahkan beliau tidak merasa manusia termulia, satu-satunya manusia yang dosanya yang belum dilakukan dijamin ampun, satu-satunya yang berhak membuka gerbang surga, satu-satunya yang salawatnya diterima, tapi tidak merasa hebat, justru merasa kalah, merasa minder, merasa kecil dengan Nabi Yusuf. Sudah lewat ceritanya, kan? Saat beliau mengomentari Nabi Yusuf disuruh keluar dari penjara, Nabi Yusuf tidak mau. Nabi mengucapkan kalimat yang menunjukkan beliau ini minder, beliau itu merasa kecil, beliau itu enggak akan sanggup seperti Nabi Yusuf. Betapa hebatnya, betapa kuatnya Nabi Yusuf. Disuruh keluar dari penjara tidak mau. Kalau aku yang di penjara disuruh keluar, tentu aku mau. Aku nggak kuat. Betapa hebatnya Nabi Yusuf. Kuat. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal beliau jauh lebih mulia dari Nabi Yusuf, tapi tidak merasa lebih baik. Ini bisa antum praktekkan ketika antum selama ini hampir tidak pernah tertinggal berjamaah sholat 5 waktu, selalu baca Al-Quran, selalu sedekah. Ya. Tiba-tiba antum menemukan seorang bocah, ya, yang dia jualan. Jualan untungnya buat siapa? Buat ibunya. Ibunya sakit, cacat misalnya. Dia merawat ibunya. Ya. Nah, melihat bocah seperti ini, pantas kita merasa kecil, merasa minder, merasa tidak mampu. Ya. Kalau aku diuji seperti ini, ya Allah, aku belum tentu sanggup. Padahal mungkin bocah itu dengar azan cuek aja. Mungkin bocah itu ya sodakoh ya jarang, mungkin nggak pernah, ya. Ya jauh dari ilmu lah. Tapi melihat keutamaan si bocah ini yang begitu taatnya kepada ibunya, pantas kita merasa kecil. Karena kita belum diuji dengan seperti itu, kan? Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau melihat kebaikan seseorang itu jangan mengecilkan, justru besarkan. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan merasa hebat di atas orang lain. Ya. Walaupun orang lain itu sekali lagi jarang sholat berjamaah, mungkin subuh sering kesiangan, tapi ada satu keistimewaan dia yang kita belum tentu sanggup seperti dia. Ya. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Termasuk terhadap Nabi Ibrahim. Barangkali antum masih ingat bagaimana muncul syubhat bahwa Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan. Buktinya berdoa memohon kepada Allah
Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, ya Allah, mohon tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Lalu 4 ekor burung, atau masih ingat ya? Nah, dari peristiwa ini ada syubhat dari orang-orang Yahudi, termasuk kafir Quraisy, bahwa Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan. Jelas ini syubhat. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Maka aku lebih ragu lagi. Aku ini siapa? Ya, kalau bahasa kita. Ibrahim Abul Anbiya, Khalilullah, Khalilur Rahman. Bapaknya para nabi, Khalilnya Allah, kekasihnya Allah. Khalil itu ghayatul hub, puncak dari cinta. Cinta dalam kaidah bahasa Arab, bahasa Al-Quran, itu bertingkat-tingkat. Kalau kita kan tidak ya. Maka ada Habibullah, kekasih Allah. Ada Waliullah, artinya sama, kekasih Allah. Ada Khalilullah, artinya apa? Sama, kekasih Allah. Padahal beda antara Habib dengan Wali dengan Khalil, beda. Tapi karena miskinnya bahasa Indonesia, tiga-tiganya diterjemahkan kekasih Allah. Padahal beda. Habibullah mungkin jutaan, miliaran. Waliullah mungkin ratusan ribu. Ya. Khalilullah cuma 2. Di jagat raya alam semesta yang menjadi Khalilullah cuma 2. Berarti kan beda antara Khalilullah, Habibullah, Waliullah. Diterjemahkan sama kekasih Allah. Karena miskinnya bahasa kita. Ya. Nah, mana mungkin Khalilullah ragu terhadap kebangkitan? Kalau beliau ragu, aku lebih ragu lagi. Aku ini siapa? Gitu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyembunyikan kebaikan. Ini termasuk kenapa beliau milih orang Yahudi untuk menggadaikan baju besi. Ini pun sama. Mungkin antum timbul pertanyaan, kenapa sih Nabi menggadaikan baju besinya ke Yahudi? Kenapa enggak ke Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar? Ya, sepertinya pernah kita bahas waktu itu. Justru ini Nabi ingin menyembunyikan kelebihan beliau. Ya. Waqad akhbartuka annahum yaqta'una thiyab as-sihah. Ini beliau Syekh As-Sukari menasihati Muhammad bin Thohir, kisah yang kemarin. Muhammad bin Thohir yang pelajar hadis, mempelajari hadis di hadapan Syekh As-Sukari, tapi terkena syubhat sufi, memakai pakaian sawazik, pakaian model sufi. Dinasihati oleh gurunya, waqad akhbartuka annahum yaqta'una thiyab as-sihah. Aku sampaikan kepadamu bahwa mereka orang-orang sufi itu
sengaja menyobek-nyobek pakaian yang baik, yang bagus, ya, liyaj'aluha sawazik, supaya menjadi sawazik tadi. Nah, orang-orang sufi kelakuannya tadi zuhud, tidak cinta dunia, tapi ditampakkan. Kalau para nabi, para rasul, para sahabat disembunyikan. Lihat Nabi Sulaiman, tidak menampakkan zuhudnya. Yang ada mewah, hebat, ya karena ada, gitu ya. Maka seandainya ada sahabat yang pakaiannya tambal-tambalan seperti Umar, itu karena emang punyanya itu. Beda dengan sufi. Jadi pakaiannya bagus, sengaja disobek-sobek, kemudian ditambah. Ini bodohnya kaum sufi itu. La an daruratin, bukan karena darurat. Kalau Umar karena darurat, Rasul karena darurat. Pernah Rasul seperti itu, tapi karena darurat. Yaqsiduna syuhrata li husni dzalik, sengaja menampakkan. Nah, dasarnya memang riya, supaya dilihat oleh manusia, supaya manusia menganggap bahwa mereka ini zuhud, cinta akhirat, tidak cinta kepada dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Walihada waqa'at al-karahiyatu wa qad karihaha jama'atum min masayikhihim kama bayyana. Dan ini dibenci oleh kaum salaf, para masyayikh, berpakaian seperti ini. Ya. Lamma faqadal qawmu al-fawaida minal qulub. Ini ucapan Ja'far al-Hadzai. Ketika mereka kehilangan kebaikan di hati, jadi kebersihan hati, bagusnya hati hilang, maka istaghalu bidzawahir, mereka menyibukkan diri dengan zahir. Gitu. Jadi yang mereka perhatikan itu pakaian, jubah, surban. Gitu. Ada di hati mereka tidak ada kebahagiaan, tidak ada kelembutan. Ini berbeda, terbalik dengan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Hatinya nyaman, enak, lezat, bahagia. Maka zahirnya nggak ada urusan. Ya, yang mewah silakan mewah kalau ada, yang tambalan silakan tambalan kalau memang adanya cuma tambalan. Nggak usah dibahas. Yang dibahas bagaimana kehusuan di dalam hatinya. Betul-betul mereka ikhlas. Karena pakaian di dalam Islam tidak ada. Tidak ada. Mana coba pakaian Islam itu kayak apa? Enggak. Waktu itu pernah kita bahas, hanya Islam satu-satunya agama yang tidak punya ciri khas pakaian. Hampir semua agama ada. Katolik misalnya, tokoh-tokoh Katolik itu pakaiannya begini. Protestan, tokoh-tokoh Protestan pakaiannya begini. Hindu, Buddha, Konghucu, hampir semua agama punya pakaian khusus. Islam yang tidak punya. Sebagian kaum muslimin bikin-bikin. Ada pakaian khusus. Jadi kalau orang soleh, orang baik, orang taat, pakaiannya begini nih. Bukan kebanyakan orang awam. Ya. Pakaian bebas, yang penting nutup aurat, tidak transparan, tidak mencetak tubuh terlalu ketat, ya.
Hindari yang merah tanpa campuran, kuning tanpa campuran tadi. Kemudian sutra bagi laki-laki kecuali empat jari. Untuk 4 jari boleh. Dan satu lagi tadi syuhroh. Nah, orang-orang sufi ini hatinya sudah liar. Tidak ada kehusukan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan. Akhirnya mereka sibuk dengan zahir. Ini ada nasihat dari Abu Hasan Al-Hamduli saat beliau melihat orang-orang yang berpakaian tambalan. Dan sekali lagi, tambalan bukan karena miskin, tapi sengaja. Ini bodohnya orang-orang sufi. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, in kana libasukum muwafiqan li sarairikum, seandainya pakaian kalian yang tambalan itu sesuai dengan apa yang ada di hati kalian, yang kalian sembunyikan, sholat khusyuk, kemudian sholat malam, kemudian banyak sedekah, kemudian hatinya khusyuk, tersembunyi nih, ya. Lalu pakaiannya seperti itu. Kata beliau, laqad ahbabtum ayyattali an-nasu 'alaiha. Berarti kalian ingin dilihat manusia. Kalian ingin menampakkan kepada manusia. Nih, kami ini orang-orang taat. Kami ini tidak pernah tertinggal salat malam. Kami tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Kami selalu baca Al-Quran. Buktinya apa? Nih pakaian kami begini nih. Buruk. Wa in kanat mukhalifatan li sarairikum. Ini lebih dahsyat lagi. Tapi jika pakaian kalian itu pakaian sufi tambalan menampakkan kezuhudan, ternyata berbeda dengan isi hati kalian. Isi hati kalian sangat cinta kepada uang, emas, dinar, dirham, dunia. Faqad halaktum wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, kalian telah binasa. Ini nasihat luar biasa dari beliau kepada orang-orang tarekat sufiyah yang bodoh, yang memamerkan ketaatan. Ada pertanyaan? La yu'jibannaka ma tara min hadhihi al-labsati adh-dhahirati 'alayhim fama zayyanu adh-dhawahir illa ba'da an kharrabul bawatin. Beliau ini nasihat dari Nasr bin Abi Nasr. Jangan kalian tertipu dengan penampilan mereka yang tambalan-tambalan itu. Kenapa? Karena biasanya orang yang memperindah zahirnya itu setelah batinnya rusak. Karena di dalamnya rusak, ya udahlah, luarnya ada dibagusin. Apa seperti itu seorang muslim? Mereka udah rusak batinnya, dalamnya udah amburadul. Biar nggak pada tahu, luarnya dibagusin, dihiasi, seolah menjadi hamba-hamba yang taat, padahal penuh maksiat. Wa fi sufiyati man yuraqqi'ul muraqa'ata hatta tasira kasifatan kharijatan anil hadd. Ada sebagian orang-orang sufi itu yang sangat keterlaluan. Ambil contoh,
Ini berangkat dari kebodohan mereka ya. Ini orang yang kemarin kita bahas, Muhammad bin Thohir. Muhammad bin Thohir karena dia belajar ilmu juga, maka dia menulis kitab. Di dalam kitabnya judulnya dikasih judul bab ya, Babus Sunnati fi Labsil Harakati min Yadis Syekh. Bab tentang sunnahnya memakai pakaian tambalan, dan itu dari tangan seorang syekh gitu. Jadi yang memakaikan pakaian itu syekhnya, gurunya. Bawa dalil? Bawa. Apa dalilnya? Ummu Khalid. Barangkali antum masih ingat kisah Ummu Khalid. Jadi ada suami istri hijrah pertama kali, ikut hijrah pertama kali. Antum ingat hijrah pertama kali kemana? Ke Madinah? Bukan, ke Habasyah. Sekarang mungkin Ethiopia. Raja Nasesi dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ya. Berangkatlah rombongan ini, dan di dalam rombongan itu ada suami istri. Dari suami istri ini lahirlah bayi wanita, dipanggil Ummu Khalid. Ummu Khalid, kita tahu ya, anak kecil itu ada yang berkunyah. Antum masih ingat Abu Umayyah? Abu Umayyah kan kecil sekali, adik dari Anas bin Malik. Jadi anak kecil itu boleh berkunyah. Ini salah satunya Ummu Khalid. Nah, singkat cerita, ketika Rasul dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, menang. Banyak daerah-daerah kafir dikuasai oleh kaum muslimin. Datanglah ke Madinah rombongan ini, rombongan yang hijrah ke Habsyi ini, Habasyah ini, datang ke Madinah rombongan ini, termasuk Ummu Khalid ya. Mungkin kalau istilah kita TK lah, atau 5 tahun 4 tahun lah. Nah, ada pakaian nggak terlalu bagus ya. Nabi memakaikan pakaian ini ke Ummu Khalid ini, si anak TK ini ya, sambil dielus kepalanya ya, dengan mengatakan abli wa akhliki, pakailah sampai rusak ya, pakailah terus gitu. Sampai di sini barangkali tidak ada di antara kita yang menyimpulkan berarti sunnah seorang syekh memakaikan pakaian kepada muridnya. Tentu ini jauh panggang dari api ya. Bisa-bisanya ini Muhammad bin Thohir ini memang orang-orang sufi seperti itu, karena mereka sudah punya kesimpulan sendiri, baru cari dalil. Beda dengan ahlu sunnah, belajar dalil, baca Al-Quran, baca hadis, baca kutubus sittah, baca arba'in, baca riyadus salihin, baca dari kecil, baca lalu menyimpulkan. Sudah baca ratusan ribu hadis. Mereka tidak, udah punya kesimpulan dulu, habis itu baru cari-cari dalil. Maka ya ini hasilnya jauh panggang dari api ya. Ya sama dengan kita, ada anak kecil, kita pengen nyenengin anak kecil, kita pakaikan pakaian sambil ngelus-ngelus kepalanya. Masuk seperti itu lalu disimpulkan sunnahnya seorang syekh memakaikan pakaian kepada jamaahnya, kepada muridnya.
Ini kan jauh panggang dari api, maka dibantah oleh beliau di sini. Tidak ada satupun sahabat yang memahami seperti itu. Apa ada sahabat yang seperti itu? Abu Bakar misalnya, Umar misalnya, memakaikan pakaian kepada muridnya, atau tabi'in, Ibnu Abbas ke Mujahid misalnya, ke Tawus, ke Atha bin Abi Rabah misalnya, enggak. Inilah contoh kebodohan torekot sufi. Ya, kita persiapan, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.